Perkenalkan, saya Adelvia Belum Brobaka dengan NIM 19070101021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap mitigasi gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Esterina Febrianti dengan NIM 1907010100256 akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gempa. Perkenalkan, nama saya Betty Ocina Nanohai dengan NIM 19070100009. Saya akan menjelaskan tentang bagian pencegahan gempa bumi. Saya Stella Lebernamanu dengan NIM 19070100077. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan gempa bumi. Saya Sinci Marcelin Betty dengan NIM 19070101066. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kesiapsiagaan gempa bumi. Nama saya Jane Ivana Mengi dengan NIM 19070100083. Saya akan membahas tentang kegiatan kesiapsiagaan pada bencana gempa bumi. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri sebelum gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Pertama, kenali situasi rumah, sekolah, dan kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat kita berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berada di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Mengetahui teknik dasar pertolongan pertama atau P3K. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak dan retak. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai mitigasi bencana gempa, yaitu meletakkan dan memastikan posisi gas tabung LPG berada di tempat yang aman dan tepat. Seperti dilihat pada gambar di sebelah kiri, bahwa petugas melakukan pemeriksaan dan melakukan teguran kepada masyarakat yang meletakkan tabung gas LPG tidak sesuai dan membahayakan. Meletakkan tabung gas yang sesuai dan aman dapat dilihat seperti pada gambar di sebelah kanan dan pada gambar di bawah. Selanjutnya yaitu, jika sedang berada di dalam ruangan, kita harus mengenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, dan dapat dilihat pada gambar saat terjadi getaran gempa bumi, maka harus segera melakukan tindakan berlindung di bawah meja. Selanjutnya yaitu memperhatikan jalur evakuasi yang berada di dalam gedung dan titik kumpul yang ada di dalam gedung. Jadi pada saat masuk di dalam ruangan atau di dalam rumah, harus memperhatikan titik evakuasi yang ada yang telah tersedia. Seperti pada gambar, ada gambar dan simbol jalur evakuasi serta titik kumpul. Selanjutnya yaitu memastikan jalur evakuasi keluar rumah atau keluar gedung dalam keadaan kosong dan tidak ada halangan yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dapat dilihat seperti pada gambar yang
tampilkan bahwa masyarakat atau orang yang berada di dalam gedung dapat keluar dari gedung tanpa ada yang menghalangi di jalur evakuasi. Selanjutnya yaitu memastikan tempat titik kumpul berada di tempat yang terbuka, jauh dari bangunan, jauh dari tiang listrik atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan yang akan diberikan oleh pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana. Seperti pada gambar, terlihat bahwa titik kumpul yang dipasang yaitu pada tempat terbuka. Selanjutnya yaitu menyepakati sarana dan bunyian sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan kerja. Contohnya yang saya tampilkan pada gambar saat ini adalah kentongan. Dapat dilihat pada gambar bahwa ada kentongan yang sangat besar di sebelah kanan yang diletakkan di depan rumah salah satu warga. Fungsinya yaitu jika terjadi bencana, terutama bencana gempa, tokoh masyarakat setempat atau orang yang tinggal di rumah yang ada kentongannya itu dapat membunyikan kentongannya sehingga warga di sekitarnya dapat mendengar. Selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan dan simulasi diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Seperti pada gambar yang tertera yaitu contohnya pada sebuah gedung tempat kerja melakukan simulasi evakuasi melalui jalur darurat dan berujung pada titik kumpul yang telah disediakan. Demikian penjelasan mengenai mitigasi bencana gempa. Baik, kita akan masuk pada bagian upaya pencegahan gempa bumi. Upaya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenali kunci utama pencegahan. Yang pertama, kita mengenali apa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seisme. Pada bagian yang kedua, kita harus memastikan bahwa struktur dan letak rumah kita dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, longsor, liquefaction atau pencairan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Contoh dalam melakukan renovasi atau mengevaluasi ulang bangunan kita yaitu dengan memperbaiki tembok yang retak atau atap rumah yang terbongkar, serta bagian-bagian struktur bangunan rumah kita yang terlihat tidak baik yang dapat menjadi ancaman saat terjadinya gempa bumi. Pada bagian yang berikut, kita harus mengenali lingkungan tempat kita bekerja, yaitu dengan memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga daruratnya. Apabila terjadi gempa, kita sudah mengetahui tempat yang paling aman untuk kita dapat berlindung. Yang berikut, kita belajar melakukan P3K. Yang berikut, kita catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. Hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah persiapan rutin pada tempat tinggal saat kita tinggal dan bekerja, yaitu dengan perabot, lemari kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, misalnya dipaku atau diikat untuk menghindari jatuh, roboh, dan bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Kita menyimpan bahan yang mudah terbakar dan disimpan pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran, selalu mematikan air
gas, dan listrik apabila kita tidak menggunakannya. Pencegahan yang berikut adalah mencegah terjadinya kecelakaan saat gempa bumi terjadi akibat kejatuhan material dengan cara mengatur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah serta mengecek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu. Yang berikut alat yang harus ada di setiap tempat, yaitu kotak P3K, senter atau lampu baterai, serta makanan, suplemen, dan air. Apakah yang harus dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana? Apakah kita sudah siap siaga menghadapi ancaman bencana? Sejak dini, kita perlu menyadari bahwa kita hidup di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana. Banyak upaya kesiapsiagaan bermanfaat dalam berbagai situasi bencana. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan diantaranya adalah yang pertama, memahami bahaya di sekitar Anda. Yang kedua, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. Yang ketiga, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Yang keempat, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. Yang kelima, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Dan yang keenam, melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Hal-hal atau kesiapsiagaan yang harus kita siapkan untuk bencana gempa bumi yang terjadi ialah yang pertama, mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi. Yang kedua, membuat konstruksi rumah tahan gempa. Yang ketiga, memperhatikan sistem peringatan dini. Yang keempat, melaksanakan dan mengikuti simulasi. Yang kelima, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan. Serta yang keenam, menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan dimulai dari diri, keluarga, dan komunitas. Pada situasi darurat, diperlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat untuk mengurangi dampak bencana. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas semua pihak terkait kesiapsiagaan bencana. Karenanya, perlu latihan kesiapsiagaan bencana penting dilakukan individu, keluarga, dan komunitas. Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana harus dibangun. Rencana kesiapsiagaan keluarga menghadapi gempa bumi. Yang pertama, kenali tempat aman di dalam dan di sekitar rumah. Tempat ini akan menjadi tempat berlindung ketika terjadi gempa bumi. Yang kedua, selalu sediakan tas darurat yang berisi obat, makanan, senter, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan titik kumpul keluarga. Ketika bencana terjadi, masing-masing anggota keluarga yang berpisah akan berkumpul di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Yang keempat, tentukan nomor keluarga atau kerabat yang akan dihubungi saat keadaan darurat. Nomor ini akan dihubungi anggota keluarga ketika terpencar. Dan yang terakhir, selalu pantau informasi mengenai keadaan terkini. Ini akan membantu kita dalam memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Adanya edukasi kebencanaan, adanya simulasi evakuasi mandiri dan gladi lapangan, adanya uji sirine dan lain-lain yang dilaksanakan serentak. Pentingnya sistem peringatan dini bencana. Sistem peringatan dini merupakan bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, aparat, dan akademisi dari kegiatan pengurangan risiko bencana, yang fungsinya untuk memberitahukan secara cepat potensi atau ancaman hingga terjadinya bencana.
merespon secara cepat dan tepat potensi atau ancaman terjadinya bencana, membantu evakuasi penyelamatan penduduk lebih cepat, mencegah dan mengurangi dampak bencana. Alat yang digunakan yaitu sirine atau pengeras suara maupun kentongan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.